Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah masih ada hal-hal yang akan terjadi di mana hal-hal ini akan mengejutkan diri kamu dalam waktu dekat ini? Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini, Wak Geng? Apakah kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau memang kebalikannya dari judul yang saya katakan tadi? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya masih berasal dari kondisi pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi pemikiran kamu sebelum saya mengarah terhadap judul yang saya katakan tadi? Kemungkinan besar, saya yakin dan saya percaya, ini kondisi pemikiran kamu ini seperti kondisi pemikiran yang dimana diri kamu sedang berusaha untuk membebaskan diri, dimana ketika membebaskan diri, seperti mencoba untuk menikmati kesendirian kamu dengan cara ketenangan kamu. Menikmati kesendirian bukan berarti saya mengatakan diri kamu ini tidak lepas dari beban. Menikmati kesendirian karena memang kamu memerlukan yang namanya energi positif. Benar atau tidak dari apa yang barusan saya katakan tadi, saya hanya sekedar memprediksikan. Itu semua kembali bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk merespon dan menyikapi apa yang barusan saya katakan tadi. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan barusan, saya rasa ada sesuatu hal
yang dimana kamu akan menerima, tetapi situasi yang akan kamu terima ini bisa saja akan membuat diri kamu mendapatkan yang namanya suatu bentuk kebahagiaan, tetapi di satu sisi pun ada sesuatu hal yang akan mencoba untuk membuat diri kamu merasa terganggu dalam waktu dekat ini, Wak Gek. Secara tidak langsung, kartu yang saya pegang ini memberikan dua hal yang akan mengejutkan diri kamu dalam waktu dekat ini. Kartu pertama yang saya pegang ini kartu terdiri dari kata tongkat, tetapi tongkat tersebut ada 6 tongkat. Di luar dari apa yang barusan saya katakan perihal judul tersebut, saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu, bebaskan kondisi energi kamu, di mana ketika kamu membebaskan kondisi energi yang kamu miliki dengan cara meluangkan waktu kamu agar kamu bisa terrefresh kembali. Caranya bagaimana? Meditasi, yoga, olahraga, dan mencari hiburan. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, bisa saja kartu The Emperor ini membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa saya mengatakan membenarkan? Sepertinya ada seseorang yang masih merasa ketergantungan terhadap diri kamu, di mana seseorang yang masih ketergantungan terhadap diri kamu ini dalam waktu dekat mencoba untuk meminta pertolongan terhadap diri kamu. Saya hanya bisa mengatakan seseorang yang masih merasa ketergantungan terhadap diri kamu. Karena seseorang yang saya katakan ini cakupannya luas. Bisa saja dari sahabat, bisa saja dari rekan pekerjaan kamu, bisa saja dari ruang circle kamu, bisa saja dari hubungan bisnis kamu, dan bisa saja dari sesuatu hal yang tidak kamu ketahui tetapi akan kamu ketahui. Di satu sisi yang lain, Wak Geng, kalaupun saya masih ingin membahas perihal dari manusia yang meninggalkan diri kamu ketika manusia itu ada suatu bentuk ikatan terhadap diri kamu, saya akan mengatakan lebih baik manusia itu untuk sementara waktu tidak terkoneksi terhadap diri kamu. Lebih baik untuk sementara waktu tidak terkoneksi terhadap diri kamu daripada terkoneksi terhadap diri kamu yang dimana diri kamu ini lagi berusaha untuk memberikan suatu bentuk kestabilan secara energi. Saya rasa untuk sementara waktu kamunya dulu yang harus kamu prioritaskan di dalam kehidupan kamu. Karena ada rasa ketakutan yang saya rasakan ketika manusia itu kembali lagi terhadap diri kamu. Ada rasa ketakutan yang saya rasakan dari kemunculan kartu The Emperor ini. Bisa saja kembalinya dia akan membuka suatu bentuk luka yang kamu tutup untuk kamu buka kembali. Ini dia, Wak Geng. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers, sepertinya ada sesuatu hal yang akan membuat perasaan kamu dalam waktu dekat ini akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Ini kondisi perasaan kamu akan mendapatkan yang namanya sisi positif. Tetapi
Di luar dari apa yang barusan saya ucapkan tadi, kartu The Lovers ini pun bisa saja masih menempel di dalam kondisi pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu belum tentu kamu ini bisa berdamai terhadap manusia yang sudah meninggalkan diri kamu. Berdamai dalam arti apa? Karena diri kamu masih sulit untuk memaafkan. Karena kartu The Lovers ini secara tidak langsung berbicara perihal perselingkuhan dia. Dia yang berselingkuh, dia yang mengkhianati kamu, tetapi kamu menerima resikonya. Dia yang menikmati hubungan yang tidak baik di luaran sana, tetapi kondisinya kamu yang digibahin. Seakan-akan komitmen kamu itu memang komitmen yang penuh dengan resiko, tetapi resiko ini bukan saya katakan kamu yang melakukan kesalahan, tetapi komitmen kamu itu memang sudah salah suasananya. Kamu mencoba untuk memberikan pemikiran agar pemikiran kamu menyatu terhadap pemikiran dia, tetapi pemikiran dia saling bertolak belakang terhadap diri kamu, wah geng. Muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik 3 arti saja. Kebodohan, kemurnian, dan pemerasan. Dari ketiga arti yang barusan saya katakan tadi, wak geng, bisa saja sesuatu hal akan ada yang kamu terima, tetapi sesuatu hal ini bisa bersifat positif atau negatif. Saya mengategorikan dari sisi positif, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Tetapi kalau saya mengatakan dari kondisi yang negatif, saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu agar kamu bergerak bukan berdasarkan dari emosional kamu, tetapi berdasarkan dari intuisi kamu. Kenapa? Karena takutnya kamu ini bergerak asal bergerak, seperti apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Bergerak atas dasar kemauan emosional kamu, ujung-ujungnya apa untuk saat ini? Kamu merasa menyesal. Penyesalan yang saya katakan ada kaitannya di dalam situasi komitmen kamu di masa lalu. Muncul kartu The Hangman. The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kondisi kepala, saya mengategorikan terhadap diri kamu, perbanyak rasa kesabaran yang akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. Ya, ibaratnya banyak-banyakin rasa kesabaran lah. Karena bisa saja sesuatu hal yang tidak kamu ketahui selama ini kemungkinan besar bisa kamu ketahui dalam waktu dekat, yang dimana ketika kamu mengetahui apa yang kamu ketahui, itu akan mencoba untuk menguras energi positif kamu. Bayangkan saja posisi kepala yang di bawah, yang selama ini kamu tidak mengetahui kenapa kondisi kamu ini bisa ditipu. Dalam waktu dekat, kondisi itu secara perlahan-lahan akan kamu ketahui dan akan menguji kondisi kesabaran kamu, wak geng. Muncul kartu Queen of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini pun seperti masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Banyak berbagai hal yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, di mana berbagai hal akan membuat diri kamu menerima pengalaman dari kondisi
perasaan agar kamu lebih mengendalikan perasaan kamu untuk kedepannya. Saya berbicara seperti itu karena memang Queen of Wands ini akan melatih diri kamu dalam waktu dekat, di mana kamu akan dikejutkan oleh berbagai hal yang tidak bisa untuk membuat diri kamu menahan rasa kesabaran kamu. Muncul kartu The Empress, raja atau ratu di atasnya lagi. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress, saya rasa The Empress ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja sesuatu hal yang akan mengejutkan diri kamu dalam waktu dekat ini memaksa diri kamu untuk memperlihatkan karakter yang selama ini kamu pendam. Ya, ibaratnya ini akan menguji bagaimana bentuk ketegasan yang kamu miliki, bagaimana sisi keeleganan kamu, bagaimana kondisi emosional kamu. Itu yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Tadi muncul kartu The Emperor dengan The Empress. Bisa saja kartu The Emperor dengan kartu The Empress ini masih ada kaitannya dari posisi energi seseorang yang masih menyimpan bagaimana kebaikan kamu ketika kamu memperlakukan seseorang dengan penuh ketulusan. Kemunculan kartu The Empress sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.